Bismillah. Buku panduan kitabnya sudah saya terjemahkan. Ya, nanti bisa minta ke panitia filenya. Ya, kita menggunakan kitab Al-Jannatu wan Nar, surga dan neraka, dengan ringkasan karya Sa'id bin Ali Al-Wahhab Al-Qahtani rahimahullah. Jadi insyaallah pada kesempatan pagi ini kita akan membahas secara detail, terperinci, yang mungkin selama ini kalau kita mendengarkan surga, mendengarkan neraka, kita hanya mengetahui gambaran secara umum tentang surga, tentang sungai-sungai di surga, tajri min tahtihal anhar, tetapi kita belum sampai ke pembahasan bagaimana itu gambaran surga, bagaimana itu sungai surga, bentuknya, rupanya, dan sebagainya. Baik ya, para jemaah sekalian, sudah pada pegang file semua ya. File kitabnya sudah pegang, udah ada ya. Karena kalau kita kajian kitab, mau nggak mau kita akan melihat panduan ya. Panduan kitabnya ya, pakai bahasa Arab. Tapi jangan khawatir, di situ ada terjemahnya dan saya akan bacakan. Iya. Kita lihat panduan buku kitab kita. Kita mulai masuk ke pembahasan surga. Mabhatul awal ta'riful jannah wa dzikru asma'iha. Yang pertama tentang pembahasan pertama tentang apa itu surga dan nama surga. Ya, yang udah bisa basic bahasa Arab silakan buka Arabnya. Kalau apa terjemahnya, kita baca tuh al-jannatu lughatan, jadi surga secara bahasa bustan. Jadi para jamaah, surga itu secara bahasa apa? Bustan, yaitu kebun-kebun. Wa minhul jinan, yaitu taman-taman dan kebun-kebun. Dan orang Arab menamakan surga itu dengan nakhil ya, pohon-pohon kurma yang banyak, yang bagus, itu dengan nama jannah. Surga namanya kebun dan sebagainya. Mengapa demikian? Karena saat itu Islam berusaha memberikan pendekatan. Kita lanjutkan wal jannatu fil istilah, dan surga secara istilah. Definisinya surga secara istilah wal ismu al mutanawwil litil qadar. Jadi sebuah nama istilah umum yang mencakup kenikmatan nanti, kampung kenikmatan nanti di akhirat. Allati a'adallahu liman ata'ah, yang Allah siapkan bagi mereka yang taat kepada Allah. Ya, ini Allah siapkan bagi yang taat kepada Allah. Wa mashtamalat alaihi min anwa'in na'im, dan apa-apa yang di dalamnya berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, wal ladzat, dan kelezatan, wal bahjah, kesenangan, wasurur, kebahagiaan, wa qurratu ain, dan qurratu ain, dan pandangan mata yang menyebabkan kita menjadi sejuk. Ya. Jadi itu di surga. Di surga itu semua kenikmatan ada. Apapun di surga kenikmatannya ada. Ya, sehingga kenikmatan-kenikmatan yang di dunia ini itu semua ada di surga nanti. Ya, kenikmatan berbagai macam, nanti kita jelaskan lebih rinci lagi. Wa asmaul jannah, dan nama-nama surga macam-macam nih. Ya, nama surga macam-macam, ada berbagai macam babnya yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Zawjiyah seperti itu. Ya, mas sekalian, nama-nama surga itu macam-macam. Nama surga ya, nama surga ada banyak, yang paling terkenal jannah. Nama surga apa aja? Pertama Darussalam, nama surga. Lahum Darussalam, disebutkan dalam Al-Quran, inda rabbihim. Nama surga juga Jannatul Ma'wa, inda sidratil muntaha, indaha Jannatul Ma'wa.
Nama surga juga Darul Muqamah. Nama surga juga Jannatu Adn. Ya, nama surga juga banyak sekali ya. Qadama Sidqin, Maqamul Amin, Jannatun Na'im. Nama surga seperti itu. Sekarang pertanyaannya para jemaah, kita sering surga Firdaus. Ya, kita kan sering dengar ya, surga apa? Firdaus. Ya, surga Firdaus ini nama atau nama surga atau ya, nama surga apa ya? Sebagian ulama mengatakan Firdaus adalah nama surga. Sebagian ulama. Tetapi pendapat yang saya pegang, Firdaus adalah bagian tertinggi dari surga. Kita nggak usah pusing-pusing itu gimana sih gambarannya, kan bumi bulat, langit juga bulat, terus gimana dong bentuk surga katanya di langit ketujuh itu gimana ya? Kita nggak usah mikir secara apa, secara logika, karena logika manusia terbatas dan tidak sampai. Serta betapa banyak logika manusia zaman dulu nggak masuk gitu kan? Iya kan? Contohnya misalnya tentang Isra Mi'raj gitu kan ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diterbangkan dalam semalam. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ya, Maha Suci Allah yang memperjalankan hambanya yaitu Rasulullah SAW dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa semalam. Ya, saat itu logika manusia di zaman itu nggak mungkin. Ini nggak mungkin, tidak mungkin dan tidak logis. Ya, sehingga saat itu ketika Nabi SAW balik ke Mekah memberitahu kepada orang Quraisy, dan orang Quraisy saat itu menjadikan bahan, bahkan sebagian dari kaum muslimin yang baru masuk Islam sempat ragu-ragu, tidak percaya kok bisa ada orang berjalan dari semalaman dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, kemudian terbang ke langit balik lagi, ya, sampai nggak percaya. Dan akhirnya dites oleh orang Quraisy, coba ceritakan tentang Masjidil Aqsa, tiangnya, pintunya bagaimana, karena ada orang Quraisy yang pernah ke sana. Coba ceritakan, kalau kamu benar wahai Muhammad, kamu pernah ke sana, tolong ceritakan tiangnya berapa, pintunya bagaimana. Dan Nabi SAW karena memang pernah ke sana, bahkan mengimami para nabi di situ, menceritakan, akhirnya percaya dan sebagainya. Logika manusia saat itu nggak sampai, tidak sampai logika manusia saat itu. Nah, tetapi sekarang kira-kira logikanya sampai nggak, bisa nggak terbang semalam-malamnya zaman ini dari Haram Masjidil Haram Palestina, bisa 3 jam 4 jam perjalanan pakai pesawat. Jadi begitu juga dengan surga dan neraka. Aduh, kok nggak masuk logika kenikmatan surga, nggak masuk akal, karena masuk logika kita. Nanti setelah masuk, oh ya begini ternyata ya. Paham jemaah ya? Ini saja hadis-hadis tersebut asalkan sahih. Seperti itu. Kita lanjut sedikit pembahasan tentang surga para jemaah sekalian. Surga ini bertingkat-tingkat. Allah berfirman, min dunihima jannatan. Dan selain 2 surga itu ada 2 surga lagi yang lebih rendah derajatnya. Ya, sebagian ulama mengatakan di surat Ar-Rahman kan gitu ya, udah pada hafal nih surat Ar-Rahman. Wa min dunihima jannatan. Ada 2 surga. Sebagian ulama menafsirkan surga untuk manusia, surga untuk jin. Karena jin juga masuk surga. Mereka sama seperti kita, mukallaf, diberikan beban ibadah, dan mereka juga sama kayak kita, masuk surga, masuk neraka. Cuma pertanyaannya bagaimana ibadahnya jin, tawafnya gimana? Kan jin kan melayang tuh. Gimana romalnya ketika haji? Nah, itu usah pikiran. Bukan urusan kita gitu ya. Masing-masing urus diri-diri aja. Ya. Jin kalau dia ini gimana gitu ya. Jin kalau keluar angkasa sholatnya hadap Ka'bahnya gimana gitu ya. Udah enggak usah dipikirin.
urusan masing-masing aja gitu ya. Seperti itu. Nah, jemaah sekalian, surga-surga itu bertingkat-tingkat, 100 tingkat. Dan tentunya kita berdoa kita berada pada derajat yang paling tinggi, dan paling tinggi itu pun kita berada di bagian yang namanya Firdaus. Seperti itu. Bertingkat-tingkat sesuai dengan amalnya. Sekarang pertanyaannya para jamaah sekalian, kira-kira ada kemungkinan nggak misalnya yang di tingkat paling tinggi, tingkat tengah, tingkat bawah. Nah yang bawah ini ketika melihat yang atas dia iri apa enggak? Lihat ke atas, Masya Allah kok enak, makanannya lebih enak ya. Atau lihat ke atas, wah bidadarinya kok lebih cantik, soal gitu ya. Iri terus ya. Kok sungai madu lebih manis gitu ya. Kira-kira bisa iri gak ya? Kan bertingkat-tingkat. Iri. Ya kan ngelihat. Ya kan, wah ini di atas istananya lebih besar. Karena setiap manusia masuk surga dapat istana. Iri atau tidak para jemaah sekalian? Iya, oke, jawabannya tidak akan iri. Mengapa demikian? Karena yang pertama, begitu masuk surga Allah hapuskan semua hasad, iri, dengki. Allah berfirman, kami cabut dalam dadanya orang-orang beriman gil, hasad, dengki, iri dicabut. Dan itu dicabut di tempat yang namanya kontoroh. Jadi yang namanya kontoroh, kontoroh itu letaknya antara Sirat dan surga. Jadi kaum muslimin setelah melewati Sirat, alhamdulillah ya, sukses. Nah di situ ada namanya kontoroh. Jadi sebelum masuk surga, dan di kontoroh ini terjadi pembersihan dada kaum muslimin dari hasad, dengki, dan iri. Itu namanya kontoroh. Barulah kaum muslimin semuanya masuk surga. Jadi nggak akan iri. Itu gambarannya. Kemudian selanjutnya juga setiap orang tidak akan iri karena ridho dengan kedudukan masing-masing. Semua paham kedudukan masing-masing dan ridho dengan kedudukan masing-masing. Oke, paham sih jemaah? Itu tentang tingkatan surga. Tingkatan surga berapa? 100 ya, mudah-mudahan kita paling tinggi. Kita lanjut para jemaah, kita bahas detail ya tentang surganya. Termotivasi dan tidak hanya mendengar secara general saja. Kita lanjut sekarang tentang pintu surga. Pintu surga 8. Pintu surga ada 8. Sebagaimana dalam hadis fil jannati samaniyatu abwab. Pintu surga ada 8 pintu dalam hadis. Fiha babun yusamma rayyan la yadkhuluhu illa sha'im. Di salah satu pintunya ada pintu yang namanya Rayyan. Tidak akan masuk dari pintu ini kecuali orang yang rajin puasa. Nama pintunya apa? Rayyan. Rayyan diambil dari kata roy. Ya, roy artinya melepas dahaga. Ya. Dan tidak akan masuk kecuali orang yang banyak puasa. Sehingga para jemaah sekalian, pintu surga kita harus tahu nih. Ya, jadi ibaratnya gini kan, para jemaah, teman-teman sekalian, surga adalah kampungnya manusia. Surga itu apa? Kampungnya manusia. Itulah asal bapak kita Nabi Adam. Nabi Adam dari surga aslinya. Kemudian kita merantau ke dunia. Ya, merantau. Yang namanya orang merantau harus pulang. Nah makanya ya kita harus usahakan kita pulang kampung. Jangan nyasar. Ya, jadi kita harus ingat ya, pulang kampung kemana? Ke surga. Nah namanya orang pulang kampung harus tahu kampungnya gitu kan. Ya jadi bagaimana kita pengen masuk surga, pengen pulang kampung ke surga, tapi nggak tahu surga bagaimana, cuma tahu denger-denger aja gitu loh.
nggak tahu tingkatannya, nggak tahu namanya, nggak tahu apa lagi, nggak tahu jumlah pintunya, nggak tahu ininya. Ini kan nggak boleh kayak gitu ya jamaah ya. Pulang kampung nggak tahu kampungnya gitu loh. Saya pengen pulang kampung halaman, tapi nggak tahu halaman berapa. Nah, kan bahaya juga. Ya, nggak boleh gitu jamaah ya. Jadi banyak kayak kita dari kita pengen pulang kampung ke surga, tapi nggak tahu surganya. Nama-namanya nggak tahu, pintunya nggak tahu, gambarannya nggak tahu lah nanti. Nah, mudah-mudahan kita dengan belajar di sini kita tahu dan benar-benar pulang kampung di surga nanti. Jadi surga ada 8 pintu. Sedangkan neraka ada 7 pintu. Nanti kita bahas neraka ya. Kita bahas yang surga dulu. Ini motivasi dulu, baru tasji dulu, baru targib dulu, baru tarhib. Ini metode berdakwah ya. Menyenangkan dulu baru kita ancaman. Makanya kita bahas surga dulu ya. Jadi surga ada 8 pintu. 8 pintu. Ya. Dan beberapa hadis menyebutkan, dalam hadis ini jelas satu pintu namanya Royan. Sedangkan pintu-pintu yang lain ini beberapa ulama menyebutkan ada pintu-pintu lain namanya, diambil dari hadis-hadis. Ada 4 yang disepakati. Pertama, pintu sholat, babus sholat. Bagi orang yang rajin sholat, udah 2. Kemudian babul jihad, bagi orang yang rajin berjihad. Babus sodakoh, bagi orang yang rajin sedekah. Sama bab royan tadi, bagi orang yang rajin puasa. Berarti ada sisa 4. Nah 4 ini disepakati karena ada hadisnya. Kita nggak bisa panjang lebar ya. Sedangkan 4 lainnya itu ulama ikhtilaf ya. Ada namanya babul, ada namanya bab khadi minal ghaidh, bab menahan amarah bagi orang yang mampu menahan amarah. Ada babul aiman, pintu kanan, orang yang sempurna tawakalnya. Babur rodin, orang yang sering ridho. Babul taubah, orang yang sering taubat. Babul walid, orang yang berbakti pada orang tua. Babul haj, orang haji. Babul zikr, macam-macam. Ya, ringkasnya ada 8 pintu. 8 pintu. Ya. 8 pintu. Ya, dan setiap orang nanti akan masuk dari satu pintu aja. Sesuai dengan dominasi ibadahnya. Tapi 8 pintu ini kan ujung-ujungnya masuk surga ya. Santai aja ya. Ya, santai. Pasti kita masuk salah satu pintu. Yang mana yang dominasi, dan ini kemudahan dari Allah. Karena setiap orang beda-beda. Ada yang kuat puasa. Memang kuat puasa. Ada orang yang kuat sholat. Ada orang yang dia kuat sedekah. Tapi puasa nggak kuat deh, nggak kuat lihat makanan enak. Tapi kuat ya. Nah itulah kemudahan dari Allah. Setiap orang masuk dengan amal yang dominan. Ini maha rahmannya Allah. Ya, 8-8-nya. Ya. Dan ada orang yang akan dipanggil dari semua pintu. Jadi semua orang dipanggil dari pintunya masing-masing. Ada yang dipanggil lewat pintu jihad, pintu sedekah. Dan ada orang yang dipanggil dari semua pintu. Sebagaimana contohnya hadis yang jelas adalah Abu Bakar. Abu Bakar dipanggil dari semua pintu. Jelas hadisnya ya. Beliau banyak keutamaan. Dipanggil dari semua pintu. Ada juga orang yang dia masuk pintu surga, terserah. Terserah dia mau masuk yang mana. Terserah. Ini berarti keutamaannya besar sekali. Masuk surga dari pintu mana saja. Salah satunya adalah ibu-ibu di depan saya ini berpotensi besar. Ya, tapi dengarkan hadisnya dulu, Bu. Ya. Iza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli min ayyi abwabil jannati syi'ti. Itu hadisnya. Kalau seorang perempuan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatan, taat kepada suami, nanti di akhirat dikatakan silakan masuk silakan masuk surga dari pintu mana saja, dari 8-8-nya Bu.
Delapan-delapannya silahkan sumonggo pinare masuk yang mana. Dipanggil delapan-delapannya. Ibu-ibu. Dan caranya ini cuma 4 caranya. Iza sholatil mar'atu khamsaha. Kalau cukup puasa 5 waktu. Mohon maaf ya. Cukup sholat 5 waktu. Jadi sebenarnya tidak harus nambah duha, nambah tahajud, nambah witir. 5 sholat waktu aja nih. Ibu-ibu dan mbak-mbak. Ramadan sholat. Nggak perlu nambah Arafah, nggak perlu nambah Asyura, Muharram, kemudian Kamis, Daud dan sebagainya. Cukup Ramadan. Menjaga kehormatan ibu-ibu. Insya Allah ya ibu-ibu di rumah jaga kehormatan ya. Tapi bahaya juga di rumah sekarangnya ada WhatsApp, ada apa lagi? Ada Instagram ya. Apalagi WhatsAppnya gabung grup reuni gitu kan. Ya reuni mungkin ketemu sama siapa gitu ya. Temannya yang dulu gitu ya. Atau mantan gitu ya. Akhirnya terjadilah CLBK, cucian lama belum kering. Cinta lama belum kelar. Cinta lama bubarkan keluarga. Ya, misalnya, itu hati-hati ibu-ibu. Insya Allah nggak ada ya. Insya Allah ya. Jadi sebenarnya mudah-mudah nih. Mudah-mudah. Tapi katanya konon gitu ya. Yang terakhir yang berat. Wa ato'at ba'laha. Mentaati suami. Wa iki yang apa namanya angel. gitu, gitu. Angel gitu ya. Ini yang susah gitu ya. Susah gitu ya. Jadi cukup itu saja. Ya cukup itu. Oke ini pembahasan lain kali tentang ini ya. Jadi ini memang dalam Islam itu perempuan sangat mudah masuk neraka dan sangat mudah masuk surga. Ya sangat mudah masuk surga sangat mudah ya. Tapi mudah juga masuk neraka. Ya karena Nabi SAW tolaktu ilan nar katanya Nabi saya diperlihatkan uritun nar saya diperlihatkan neraka fa idza aktsaru ahliha an-nisa. Saya diperlihatkan neraka, kebanyakan ahlinya perempuan. Kebanyakan penduduk neraka perempuan. Makanya hati-hati mbak-mbak, ibu-ibu. Ya, ini bukan ancaman tapi kata Nabi SAW. Sebabnya secara ringkas sebabnya. Tanpa saya sebut dalilnya. Pertama tadi, ya yakfurnal asir ya, mengingkari kebaikan suami. Kemudian yang kedua adalah tabarujal jahiliyah. Wala tabarujna tabarujal jahiliyah. Karena tabaruj dengan ala jahiliyah. Ya, tidak menutup aurat. Ya, tidak menutup aurat. Dan kalau kita lihat sekarang ya, dari sekian penduduk Indonesia yang perempuan ini berapa sih yang menutup aurat dengan sempurna? Saya tanya nih kira-kira, ada enggak 10-50% jamaah penduduk Indonesia ini? Ada enggak kira-kira 50% yang menutup aurat sempurna? 50%, 40% ada jemaah 40%? Masih enggak? 30%? Oh kok masih 30% enggak nih? 20% ada enggak jemaah? Penduduk Indonesia nutup aurat yang sempurna loh. Jangan pakai anunya, bukan yang nutup aurat malah diketatin. Atau nutup aurat malah pakai baju adiknya, jadinya ketat semuanya ya. Ada enggak? 20% ada? Masih belum 20% masih. 10% ada enggak nutup aurat sempurna? Ya. Ya mudah-mudahan ya supaya masuk surga semua nih para ahwat-ahwat ini ya. Pan ya. Itu sebabnya aurat ya. Jadi paling banyak ya. Karena kalau nggak nutup aurat itu kan ancamannya lumayan ya para jamaah ya. La yadkhulnal jannata wa lam yajidna rihaha fa inna rihaha la yujadu mim masiratin kadza wa kadza. Perempuan yang tadi berpakaian tapi telanjang itu tidak masuk surga, tidak mencium baunya, padahal baunya surga bisa dicium dari jarak perjalanan sekian puluh tahun. Misalnya sekian puluh tahun perjalanan itu dari sini udah ketahuan bau surga. Dia nggak cium aja enggak. Ini makanya hati-hati. Nah, itu ada 8 pintu surga tadi. 8 pintu surga. Kita harus tahu. Ya. Dan memang ya
Dan memang 8 pintu surga ini, orang yang dipanggil dari semua pintu itu memang orang yang punya amalan ibadah yang bagus. Yang bagus ya, yang murni, yang benar-benar ini ya. Dan mudah-mudahan kita termasuk nanti ya dipanggil dari semua pintu ini, menunjukkan kemuliaan bagi dia. Dipersilahkan masuk pintu mana saja. Baik, kita lanjut, kita kembali lagi ke buku panduan jamaah. Kita bacakan lagi Malbahatul Awal Isbatu Wujudil Jannati wan Nar. Tentang penetapan surga dan neraka. Jadi tentang penetapan surga dan neraka. Ya, jadi ini bahwasanya surga itu memang ada dan neraka itu memang ada. Surga ada dan neraka itu ada. Dan ini jelas gitu ya. Dan di zaman ini sudah mulai ada orang-orang yang menentang keberadaan surga dan neraka gitu kan ya. Yaitu orang-orang yang dia punya aliran liberal. Atau juga udah mulai muncul di Indonesia ateis. Udah mulai muncul. Ya, dan mereka menyebarkan pemikirannya secara frontal. Ya, udah mulai ada jamaah ya, udah ada ya. Ya, seperti surga neraka hanya dongeng. Ya, jadi surga itu sekedar gambaran untuk memberikan motivasi aja orang Arab di zaman dulu. Jadi nggak ada gitu ya. Jadi sampai ada pemikiran-pemikiran liberal seperti ini. Jadi surga itu hanya untuk memotivasi. Surga itu nggak ada. Itu hanya sekedar filosofi saja. Untuk memotivasi orang-orang Arab di zaman dahulu supaya melakukan kebaikan dalam hidupnya. Itu kan seperti itu, tuh ada pemikiran seperti ini. Ya, dan ini nggak boleh. Ya, tidak boleh. Karena orang Arab katanya dulu kalau dengar kebun, dengar apa itu mereka senang, mereka termotivasi melakukan kebaikan. Jadi sekedar motivasi secara abstrak gitu ya. Biar mereka melakukan kebaikan gitu. Sebenarnya nggak ada. Nah, ini bahaya. Ya, karena memang orang-orang Arab itu yang biasanya lihat padang pasir, batu gitu ya. Kalau melihat yang kebun itu mereka senang. Makanya sebagian orang Arab kalau datang ke Indonesia mereka mengatakan baladukum jannah. Negeri kalian Indonesia ini surga. Persis kayak di Al-Quran katanya tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai ya. Ada sungai ini, kalau di Jakarta sungai Ciliwung, apa gitu ya. Kalau di Jogja sungai Condet, sungai apa, persis. Kemudian disebutkan surga-surga, pohon-pohon, kehijauan, warna hijau. Ini di Indonesia. Jadi negara kalian ini surga katanya. Seperti itu. Nah, sedangkan kita tidak, kita isbat. Menetapkan isbatu wujudil jannati wan nar. Kita menetapkan adanya surga dan neraka. Itu ada. Kita punya keyakinan, kita beriman dengan hari akhir. Ya. Kita beriman dengan hal gaib. Dan terlalu banyak bukti-bukti nubuah, bukti kenabian yang dikirim ke kita. Ada sampai sekarang. Bukti Allah ada, bukti surga ada, bukti neraka ada yang Allah siapkan bagi manusia nanti. Ya, dan memang di zaman ini kita harus hati-hati, para jamaah sekalian, sudah mulai muncul pemikiran-pemikiran seperti ini. Ateis, orang-orang yang gak beriman itu sudah mulai muncul dan menyebarkan pemikirannya yang kena anak-anak muda kita, generasi muda. Mulai pakai logika, mulai pakai ini supaya pemikiran-pemikiran liberal orang-orang barat yang udah gak yakini agamanya itu mulai dibawa ke Indonesia. Ya, jadi surga neraka ada, bahkan mereka dengan menentangnya ada surga dan neraka, berarti mereka juga menentang adanya Allah. Adanya keberadaan Allah. Sebenarnya kalau waktunya panjang, saya bisa jelaskan bagaimana logika membenarkan adanya akhirat. Dan semua jawaban-jawaban mereka menentang pakai dalil, itu bisa kita jelaskan secara logika. Secara logika bisa. Contoh misalnya, kalau orang ada menentang Tuhan, ya, kita tinggal bilang aja alam semesta ini siapa yang ciptakan? Apakah terjadi kebetulan? Nah, maka jawabannya orang-orang ateis dan orang-orang yang tidak beriman dengan Allah dan Rasulnya, mereka punya Tuhan satu, namanya kebetulan Tuhannya. Tuhannya apa?
Kebetulan. Jadi kalau kita tanya kenapa kok dari 7 planet ini hanya bumi yang bisa ditempati? Kebetulan. Kenapa manusia berevolusi gini-gini jarinya 5? Ada jempol lagi. Kebetulan. Kan gitu ya. Kenapa kok manusia matanya 2 di sini bukan kayak sapi sama kuda di samping? Kebetulan. Kebetulan semua. Mereka pun nggak bisa jelasin secara logika. Kok banyak kebetulan-kebetulan yang dia itu teratur dengan bagus, apalagi kalau kita belajar ilmu kedokteran, belajar anatomi, susunan sel, susunan saraf, susunan DNA, lebih rumit lagi. Itu apa semua kebetulan gitu loh. Ya, kenapa sapi jantan nafsuan dengan sapi betina? Gitu ya. Enggak sama, enggak nafsuannya dengan siapa gitu gitu. Kebetulan gitu. Semuanya kebetulan, jadi enggak mungkin. Ya, jadi udah mulai ada yang mengingkari surga dan neraka. Ini semuanya bisa kita jawab. Baik dengan dalil nakli maupun akal. Bisa. Bisa kita jawab. Keberadaan nih semua langit dan bumi apakah kebetulan? Dari mana? Apakah tiba-tiba teng gitu kebetulan semuanya? Ya, karena secara teori sesuatu yang terjadi secara berhamburan pasti acak. Nggak mungkin kebetulan kemudian tiba-tiba teratur dengan ini. Nggak mungkin. Coba aja kita main dadu. Bisa nggak tiba-tiba kita acak-acak dadu, kita kocok misalnya berapa? 10. Kamu bisa nggak teratur semuanya tiba-tiba? Masih acak gitu kan? Begitu juga suatu hal yang kebetulan nggak bisa tiba-tiba langsung bagus terus. Jadi mereka nggak pakai logika. Selanjutnya lagi mereka bilang kan, ya, ini masih ada kaitannya dengan dengan keberadaan surga dan neraka. Pembahasan kita isbat ya. Pembahasan surga dan neraka. Dan tentunya keberadaan Tuhan, keberadaan Allah yang menciptakan. Kalau gitu mana Tuhan katanya? Kok kita nggak bisa lihat? Kenapa kita tidak bisa meraba, kita tidak bisa mengindra Tuhan? Tidak bisa melihat, tidak bisa meraba, tidak bisa merasakan, tidak bisa menyentuh, atau kita bisa dideteksi. Kalau kita tidak bisa deteksi Tuhan, berarti Tuhan kan nggak ada kata mereka gitu ya. Berarti surga dan neraka cuma dongeng. Atau orang dalam Al-Quran disebut asatirul awwalin. Dongeng orang-orang dahulu. Kan begitu. Penentang para rasul pasti ngomongnya persis apa? Asatirul awwalin. Dongengnya orang-orang dulu nggak cocok dengan zaman sekarang, udah nggak logis. Zaman udah maju, zaman udah 4G, zaman udah begini, ente masih ngomong surga neraka gitu kan. Nggak ada, sudah zaman bisa deteksi semuanya, semua udah terdeteksi sama Google Map. Nah gitu kan. Ya masih percaya sama Yajuj dan Majuj, masih percaya dengan Dajjal di pulau, semuanya deteksi dong gitu ya. Begitu ya. Padahal manusia terbatas gitu kan. Nah. Jadi mereka bilang kalau memang tidak bisa dideteksi dengan dengan indera ataupun dengan alat yang canggih, berarti namanya Tuhan Allah itu nggak ada. Nah ini tentu jawabannya nggak benar. Surga neraka nggak ada. Nah kita punya jawab, kita punya cara menjawabnya. Baik nakli, kalau nakli banyak. Dalil banyak, keberadaan Allah, keberadaan Al-Quran, keajaiban Al-Quran itu banyak. Nah sekarang kalau akal, cara jawabnya seperti ini para jamaah. Sesuatu yang tidak kita bisa deteksi dan tidak bisa kita raba dengan indera, belum tentu menunjukkan benda itu nggak ada. Pertanyaannya sekarang begini, coba kita tanya sama orang ateis ini. Kamu yakin nggak bahwasanya kamu itu punya nenek dari nenek ibumu? Paham nggak jemaah? Paham nggak? Kita tanya sama ateis itu ya. Kamu percaya nggak kalau ibumu punya nenek dari neneknya? Percaya nggak? Ini kan dia punya ibu. Ibunya punya ibu lagi. Ibunya punya ibu lagi. Ibunya punya ibu lagi. Ya kan? Sampai ibu yang ke-8. Contoh ya. Sekarang saya tanya, kamu percaya nggak kalau kamu punya ibu yang ke-8? Atau ibu yang keberapa gitulah ya. Dia apa jawaban dia? Apa jawaban dia? Percaya apa enggak? Percaya. Sekarang pertanyaannya, pernah enggak kamu lihat, kamu deteksi, kamu raba ibumu yang ke-8? Pernah enggak?
Pernah nggak kamu ketemu deteksi raba lihat nenek ibumu yang ke-8? Pernah nggak? Raba lihat ini pernah. Yang ke-8 mungkin kalau sekarang kan ada apa ya? Nenek cuma yang ketiga ada videonya mungkin ya. Yang ke-8 atau yang 10? Pernah nggak? Nggak pernah. Jadi sesuatu yang tidak teraba, tidak terdeteksi, tidak ada, apakah mengharuskan orang itu nggak ada? Jawabannya tidak. Demikian juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Paham jemaah? Nah, tapi kan ada tanda-tandanya, yaitu keberadaan ibumu menunjukkan nenek yang ke-8 itu ada. Sama juga Tuhan Allah juga begitu. Tidak bisa kamu raba, tidak bisa kamu deteksi, tetapi tanda-tanda yang menunjukkan dia ada itu ada. Sama kayak tadi nenek yang ke-8 tadi, itu enggak ada. Tapi tanda yang menunjukkan dia ada itu ada, yaitu ibumu. Gitu. Oke, paham jemaah? Nah. Jadi tentang isbat al-jannatu wan nar, penetapan surga dan neraka. Ya, jadi memang orang-orang ateis katanya yang pakai logika-logika menentang Tuhan itu pokoknya mereka itu mempersepsikan diri mereka yang paling logis. Tapi setelah deteksi itu mereka standar ganda gitu ya. Gitu ya, mereka pun nggak pakai akal juga ya. Allah ada. Tandanya ada seperti itu. Oke, kita lanjut, kita baca nih. Kita kembali dalam panduan kitab ya, enak. Kita lanjut baca wa min dzalika hadisu Anas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi qissati Isra. Di antara dalil adanya surga dan neraka yaitu dari hadis Anas tentang kisah Isra-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya, tsumman talaqa bi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumman talaqa bi Jibril. Kemudian Jibril membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta tahabi ila sidratil muntaha. Kemudian sampai Nabi dibawa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, para jamaah sekalian, Sidratul Muntaha itu adalah ujung dari langit ini. Jadi langit ini pokoknya 1, 2, 3, 4 sampai 7 dan ujungnya namanya Sidratul Muntaha. Disebut Sidratul Muntaha karena bentuknya seperti pohon, yaitu sidr. Bentuknya seperti pohon sidr dan disebut muntaha karena paling ujung. Itu namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha adalah ujung langit, disebut Sidratul Muntaha karena bentuknya seperti sidr. Sidr itu pohon. Ya, dan paling ujung. Gambarnya gimana? Udah kita nggak usah pikirin dulu deh. Ya, pokoknya kita pahami zohirnya dulu. Gitu ya. Ya, fagosyaha alwanun la adrimahya dan tiba-tiba ditutupi dengan warna-warna yang kita tidak tahu ya. Karena di Sidratul Muntaha itu nanti warna-warni. Ya, thumma qala dakhaltul jannata fa idza fiha janabitul lu'lu fa idza taraha al-mis fa idza turabuha al-mix. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk surga, ya diajak masuk surga. Ya di situ ada bangunan dari lu'lu, ya, bangunan itu dari apa namanya? Dari mutiara. Jadi ini mulai gambaran sedikit ya tentang surga. Jadi surga itu istana-istananya itu dari mutiara besar dibolongin. Mutiara besar, lu'lu itu mutiara itu dibolongin, dijadiin apa? Rumah. Turabuha misk dan bau tanah surga baunya misek. Ini baru gambaran ringkas ya. Seperti itu. Ya. Nah. Kita lanjutkan, ini kita agak cepat sedikit. Penjelasannya kita loncatin sedikit ke pembahasan perkataan imam. Qala al-imam at-Tahawi rahimahullah al-jannatu wan nar makhluqatani. Yang namanya surga dan neraka adalah makhluknya Allah. La tafiyani abadan. Tidak akan hancur. Jadi kan kita punya keyakinan semua selain kullu syai'in siwallah makhlukun. Semua selain Allah makhluk. Dan surga dan neraka itu termasuk makhluk Allah. Tapi punya keistimewaan la tafiyan. Tidak akan hancur. Ya. Jadi ketika ditiupkan sangkakala, semua itu akan hancur. Bumi hancur, langit hancur. Dilipat oleh Allah matwiyatun biyamini. Tetapi surga dan neraka tidak hancur. Semua makhluk lain hancur, tapi surga, neraka dan hancur. Dan konsekuensinya yang di dalam surga dan neraka tidak hancur. Termasuk dalam surga, bidadarinya nggak hancur, wildannya juga nggak hancur. Wildan itu adalah pelayan surga. Pelayan surga dalam bentuk anak-anak. Yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Nanti kita bahas. Siapa itu wildan? Pelayan surga.
Seperti itu ya. Jadi dia tidak tidak hancur seperti itu ya. Ya, tidak hancur. Oke. Ya. Kemudian tentang surga neraka jelas ya. Ini pembahasan tentang apa? Tentang surga dan neraka. Ya, salah satunya hadisnya dari Isra dan Mi'raj tadi. Ya. Kemudian pertanyaannya sekarang, apakah sekarang surga neraka sudah ada? Sudah ada belum? Sudah ada, karena Allah menggunakan fi'il madi dalam Al-Qur'an, a'addallah. Dan fi'il madi itu maksud dalam bahasa Inggrisnya itu past tense, artinya sudah dan telah. Berarti Allah surga dan neraka sekarang sudah ada atau belum jemaah? Sudah ada. Surga dan neraka sudah ada, Allah ciptakan sekarang. Sudah ada. Ya. Hanya saja pertanyaannya, surga neraka sudah ada penghuninya belum jemaah? Yuk. Surga dan neraka sudah ada penghuninya belum sekarang? Ya? Sudah ada belum? Surga neraka sekarang sudah ada penghuninya belum? Iya. Jawabannya belum ada penghuni dari manusia. Kenapa belum ada? Karena belum ada hari persidangan. Belum ada hari pembacaan amal. Belum ada hari penimbangan amal. Jadi bagaimana Allah masukkan ke surga neraka, belum disidang, belum ditimbang amalnya. Sehingga sampai saat ini surga dan neraka belum berpenghuni dari kalangan manusia. Karena Allah belum sidang. Lalu bagaimana dengan Nabi SAW katanya lihat neraka, lihat surga. Jawabannya Allah memperlihatkan masa depan. Karena makanya hadisnya uri itu, saya diperlihatkan. Ketika Nabi Isra Mi'raj kan cerita ya, surga begini, neraka begini, ada orang yang disiksa, ada orang yang digantung. Ya. Ada orang yang perempuan digantung terbalik, payudaranya dipatuk-patuk ular. Itu katanya orang perempuan yang nggak mau nyusui bayinya, malas nyusui bayinya. Nggak mau ngerawat bayi. Itu bagaimana kalau yang seperti itu diperlihatkan masa depan. Makanya hadisnya disebut uri itu, saya diperlihatkan. Ya, jadi sekarang surga dan neraka belum berpenghuni. Belum ada dari kalangan manusia seperti itu. Ya. Hanya saja ada pendapat, tapi kalau sekadar roh itu sudah ada, wallahu alam seperti itu. Jadi belum surga neraka belum berpenghuni, belum ada seperti itu. Ya. Dan ada pendapat sudah dihuni oleh ruh tanpa jasad, pengecualian, semestinya ruh para syuhada dan sebagainya. Seperti itu. Wallahu taala a'lam. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut tentang surga nih para jamaah ya. Kita lanjut tentang surga ya. Buka lagi panduannya. Makanul jannah. Makanul jannah. Posisi atau letak surga. Posisi atau letak surga. Pertanyaan sekarang surga di mana sih gitu ya? Pertanyaannya sekarang surga itu di mana? Di mana? Oke, saya izin minum dulu jemaah. Bismillah. Makanul jannah, posisi surga. Kita bacakan dulu ya buku panduannya. Yaqulu subhanahu wa ta'ala, yaqulullahu subhanahu kalla inna kitabal abrari lafi illiyin. Wa ma adraka ma illiyun. Sekali-kali tidak, sungguhnya kitab orang yang berbuat baik abror itu tersimpan dalam illiyin. Tahukah kamu apa itu illiyin? Dan Ibnu Abbas berkata, qala Ibnu Abbas al jannatu. Iliyin adalah surga. Wakila pendapat yang lain, iliyun fis sama'i sabi'ah tahtal arsh. Jadi iliyin adalah salah satu tempat surga katanya. Maksud iliyin situ katanya Ibnu Abbas surga. Dan letaknya di langit yang ke-7 di bawah arsh. Di bawah arsh. Ya ini pendapatnya Ibnu Abbas. Demikian juga dengan ahlu tafsir Ibnu Katsir mengatakan wa dhahiru anna iliyin ma'khudun minal ulu. Iliyin diambil dari lafaz ulu artinya tinggi. Kullama ala syai'
wartafa'a. Sesuatu kalau tinggi dia akan jadi naik. Azuma wasta'a. Wattasa'a, dia akan besar dan makin meluas. Ya, makin meluas begitu. Ya. Demikian juga Ibnu Katsir mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Dan di langit ada rezeki kalian dan apa yang dijanjikan. Jadi di langit ada rezeki kalian berupa yang dijanjikan. Maka tafsir dari rizqukum katanya Ibnu Katsir di situ adalah yakni al-jannah. Ya. Sehingga dari penjelasan ini kira-kira letak surga di mana jemaah? Letak surga di mana? Dari sini? Letak surga di atas langit ketujuh. Berbeda dengan letak surga, berbeda dengan letak neraka, nanti ulama ikhtilaf. Di mana letak neraka? Ada yang bilang letak neraka itu di bawah, di pusat bumi. Ada yang bilang letaknya neraka sama-sama di langit. Nah, nanti kita bahas di bagian neraka. Tapi kalau surga, para ulama sepakat letaknya surga di mana? Di langit. Letaknya surga. Jadi gambaran kurang lebih ini kan langit kita ini. Langit kita ini langit dunia. Jadi langit yang kita lihat ini namanya apa? Langit dunia. Langit dunia aja ujungnya sampai belum ketemu nih. Manusia belum ketemu. Baru setelah itu langit pertama, langit kedua, langit ketiga gitu ya. Paham jamaah ya? Baru nanti langit ketujuh. Nah di ujung langit ketujuh ada namanya Sidratul Muntaha. Itu puncaknya langit ketujuh. Nah barulah di atas langit ketujuh itu ada surga dengan berbagai macam tingkatnya. Yang paling atas ada bagian namanya Firdaus. Paling tinggi paling afdol. Nah barulah di atas surga Firdaus tersebut ada lapisan air. Lapisan air. Baru di atas lapisan air ada arsy Allah. Baru setelah itu baru Allah Subhanahu wa taala istawa alal arsy. Bagaimana kita logika? Jangan logika dulu, kita terbatas. Ya. Jadi para ulama sepakat posisi surga di langit. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya. Sebagaimana ayat yang kita baca juga tadi, inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa. Di mana letaknya? Yaitu di dekat sidratul muntaha, dan di sidratul muntaha itu juga ada surga ma'wa. Surga sebagai tempat tinggal. Dan surga letaknya di bawah ars. Di bawah ars. Di bawah ars Allah. Sebagaimana hadis disebutkan, fa idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Apabila kalian memohon kepada Allah, maka mintalah firdaus. Fa innahu awsatul jannah wa a'lal jannah. Karena dia surga yang letaknya di paling tengah dan paling atas. Jadi tengah atas gini ya. Fauqahu arsyir rahman, dan di atasnya ada arsy rahman. Seperti itu, ada arsnya rahman. Ya. Seperti itu, ya. Dan di atas ars, dan ars itu berada di atas air. Jadi banyak yang belum tahu ya. Sebelumnya ars itu ada air. Jadi surga, air, baru ars. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam wa kana arsyuhu 'alal ma'. Disebutkan dalam surat Hud. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Dan arsnya Allah di atas air. Jadi urutannya begitu. Surga, air, ars, baru Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian juga dalam hadis disebutkan kana Allahu lam yakun syai'un ghairu kana arsyuhu 'alal ma'. Ketika Allah belum menciptakan sesuatu apapun, ya arsnya berada di atas air. Loh kok bisa ada air di atas? Udah yakinin aja dulu ya, kita nggak usah terlalu, ya logika belum sampai saat itu. Oke para jamaah, ini sekilas tentang surga. Kita masuk sekarang pembahasan yang penting. Lanjut buka buku panduannya, kita baca pembahasan yang cukup penting. Na'imu ahlil jannah. Nah ini yang penting ini. Yaitu kenikmatan penduduk surga. Kenikmatan penduduk surga. Oke.
Kita baca mabhatul awal na'imu nafsi. Kenikmatan penduduk surga yaitu kenikmatan nafsi, kenikmatan secara jiwa. Nah, ini mungkin banyak yang belum tahu dari kita para jamaah sekalian. Ya. Mungkin banyak yang dari antara kita yang belum tahu tentang bahwasanya surga dan neraka itu selain kenikmatan fisik ada kenikmatan jiwa. Nih selama ini kan kita taunya surga itu nikmat-nikmat fisik aja ya. Demikian juga dengan neraka siksaan-siksaan fisik. Tapi ternyata lebih lengkap dari itu. Di mana di surga ada kenikmatan jiwa, na'imun nafsi, dan di neraka juga ada siksa batin. Ada siksa batin. Kalau kita bahas ini panjang waktunya nih, waktu nggak cukup ya. Tapi saya sebutkan satu aja, siksa batin penduduk neraka dan penduduk surga. Salah satu kenikmatan batin, kenikmatan nafsi penduduk surga dan siksaan penduduk neraka adalah penduduk surga dan penduduk neraka mereka bisa saling melihat. Jadi salah satu nikmat dan siksa batin di akhirat nanti penduduk neraka, penduduk surga dan penduduk neraka bisa saling melihat. Bukan hanya bisa saling melihat, tapi ngobrol. Saling ngobrol. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Wanada ashabul jannati ashaban nari. An afidu alaina minal ma' au mimma razaqakumullah. Wanada ashabun nar ashabal jannah. Penduduk neraka itu memanggil penduduk surga. Penduduk neraka memanggil penduduk surga, menyeru. Wanada. Jadi penduduk surga, penduduk neraka ngomong sama penduduk neraka, "Woi penduduk surga," gitu ya. "Wahai penduduk surga." Mereka lihat ke atas. Dia ngomong apa? An afidu alaina minal ma. Tolong tuangkan sedikit air yang ada di situ. An afidu alaina minal ma air. Jadi penduduk neraka itu ngomong sama penduduk surga, tolong tuangkan air di situ sedikit. Kasih kita dikit air tersebut. Au mimma razaqakumullah, atau apa yang telah Allah berikan rezeki kepada kalian. Mereka lihat buah, madu, apa, itu tolong sedikit sini aja, sedikit-dikit. Kasih kepada kita, tuangin dikit aja airnya. Itu penduduk neraka. Ngomong. Maka dibalas oleh penduduk surga. Qalu innallaha harramahuma alal kafirin. Maaf, Allah sudah haramkan sama orang-orang kafir kayak kalian. Nah, sebagian ulama menjelaskan ini nikmat batin plus siksa batin. Plus siksa batin. Nikmat batin, penduduk surga akan tambah nikmat. Kenapa? Karena lihat penduduk neraka. Atau penduduk surga itu merasa kebahagiaan yang luar biasa karena mereka selamat dari siksaan yang sejenis. Contoh misalnya, dulu perempuan misalnya ibu-ibu ya atau mbak-mbak, dulu ada yang nggak berjilbab. Tiba-tiba dapat hidayah. Dan salah satu nikmat surga adalah nanti kita ceritainnya reuni lagi dengan teman-teman di surga. Reuni nanti kita jelasin ya. Dan ketika dia lihat penduduk neraka disiksa karena nggak pakai jilbab, disiksa dan siksaannya nanti yang ngeri-ngeri ya. Kita lihat ya. Tentunya dia bersyukur, alhamdulillah ya Allah. Dulu kalau saya nggak pakai jilbab nasib saya seperti itu gitu ya. Ini nikmat batin. Terlebih di sebelahnya ada temannya yang ngajak ngaji dulu. Temannya yang ngajak ngaji, oh insya Allah, ukhti soleha.
Ana ucapkan jazakillahu khairan, syukron. Kalau bukan anti, bukan kamu ngajak saya kajian, kasih saya penjelasan tentang hijab, saya nanti seperti itu di bawah situ, sedang disiksa. Kira-kira nikmat batin enggak kira-kira jamaah? Nikmat batin. Ya ngumpul-ngumpul sama teman, lihat ini Masya Allah, Alhamdulillah. Untung selamat. Nikmat batin enggak? Jadi saya ingat cerita ini, cerita ada seseorang, ya kita pernah dengar ini enggak jamaah ya? Pernah dengar pesawat jatuh, pernah dengar ya? Ada pesawat jatuh. Nah ternyata ada orang enggak ikut pesawat tersebut karena kena macet, akhirnya enggak ketinggalan pesawat. Pernah dengar cerita ini? Pernah dengar enggak? Jadi dia tuh pesawatnya jatuh, kemudian dia ini karena macet di Jabodetabek gitu ya. Karena macet, akhirnya ketinggalan pesawat. Setelah berapa lama dapat berita pesawat yang mau dinaikin itu ternyata jatuh kecelakaan. Yang mudah-mudahan orang yang meninggal syahid tenggelam semua ya. Dia bersyukur, gimana kira-kira dia? Bersyukur ya, bersyukur. Dia dapat nikmat alhamdulillah. Mungkin dia bersyukur, bisa jadi tobat, bisa jadi apa. Allah telah memberikan nafas kedua katanya. Begitu juga dengan di surga nanti. Nah ini kan dia cuma dengar berita pesawat jatuh. Nah nanti di surga ngelihat langsung live. Dulu kalau nggak jilbab saya digituin, saya siksa kayak gitu tuh. Dia kan langsung bersyukur alhamdulillah, Masya Allah ya Allah bersyukur. Bersyukur dapat hidayah, dia senang, dia merasa nikmat. Karena ngelihat langsung tuh kayak gitu tuh disiksa. Ya apalagi lagi bareng sama teman ngajinya. Alhamdulillah ya dulu kita ngaji bareng saling nguatin, saling kasih nasihat. Kalau enggak tuh kayak itu tuh di bawah sedang disiksa. Lagi ngeliat live, lihat ya gitu. Ini namanya apa jamaah? Nikmat batin. Jadi selama ini mungkin kita tahu di surga itu hanya nikmat fisik, ternyata ada juga nikmat batin di situ. Di buku panduannya Naimul Nafsi, nikmat batin. Nikmat batin. Demikian juga dengan penduduk neraka, dia juga ada siksaan batin. Jadi bukan siksaan ini doang, siksaan batin penduduk neraka. Ini bocoran sedikit lah ya, bocoran sedikit biar nggak penasaran. Biar nggak penasaran ya, apa siksaan batin penduduk neraka. Salah satunya adalah Allah akan meletakkan sesembahannya di samping dia nanti. Contoh ada yang nyembah batu, ada yang nyembah patung, ada yang nyembah pohon, ada yang nyembah penghuni gunung apa gitu. Nah nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala sesembahannya itu ditaruh di samping dia. Ditaruh di samping dia. Makanya nanti makanya nanti matahari dan bulan itu Allah masukkan ke neraka nanti di hari kiamat. Matahari dan bulan Allah masukkan ke neraka nanti di hari kiamat. Katanya ulama bukan untuk disiksa. Karena matahari bulan nggak pernah salah. Tapi untuk bahan menyiksa. Ini siksaan batin. Bayangin nggak misalnya ada orang kan nyembah patung misalnya. Nyembah patung, kasih sesajen, hidup matinya untuk patung. Ya, mau berangkat safar minta doa sama patung dulu. Kasih sesajen. Ya, tengah malam ke gunung susah-susah. Mandi tengah malam. Ya, cari kembang 7 rupa, kucing 4 warna gitu. Nyari untuk ini. Untuk patung ini susah, pokoknya capek, susah apa semuanya. Tiba-tiba di akhirat disiksa patung yang disembah di sebelahnya. Sakit hati enggak? Hah? Sakit hati enggak jamaah? Hati. Biasanya minta tolong sama patung, minta jodoh, minta rezeki, minta apa. Sama Allah patungnya ditaruh di sebelahnya. Demikian juga yang nyembah matahari dan bulan Allah masukkan neraka supaya lihat. Matahari bulan memang cuma benda biasa ciptaan Allah, nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sesembahannya itu nggak bantu, nggak apa, padahal di dunia dia mati-matian untuk sesembahannya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ibaratnya di sebelahnya dia lagi disiksa, patungnya diem doang gitu loh, nggak ngapa-ngapain. Bahkan sebagian lagi menjelaskan kan di neraka ayatnya kan waquduhan nas wal hijarah.
Kan gitu kan ayatnya kita hafal ya. Yang bahan bakarnya manusia dan batu. Tadi kalau batu itu justru jadi buat batu sesembahannya dia digunakan untuk bakar dia. Kira-kira sakit hati enggak jemaah nih? Ya, sakit hati lah. Siksaan batin penduduk neraka. Ya, sesembahannya enggak bisa ngapa-ngapain. Kalau sesembahannya dari batu justru untuk bakar dia. Kan sakit hati gitu kan. Sakit hati ya. Siksaan batin ya. Gara-gara kamu saya disiksa malah kamu nggak ngapa-ngapain gitu. Ya malah bantu untuk jadi bahan bakar nyiksa saya. Nah ini siksaan batin. Oke kita lanjut ya maah nih. Nah kita bahas dulu. Na'imu alil jannah pertama na'imu nafsi. Ya ada kenikmatan psikologis. Kita baca hadisnya an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha tabaraka ta'ala yaqulu li ahlil jannah. Allah berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannah, wahai penduduk surga, fayaqulun labbaik rabbana wa sa'daik. Maka penduduk surga memberikan sambutan. Labbaik. Nah, labbaik itu memang artinya kami memenuhi sambutanmu, panggilanmu. Makanya kalau haji kan labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Itu kan ya kalau haji ya. Labbaik wa sa'daik. Wal khairu fi yadik dan kebaikan fi yadaik dan kebaikan ada di tanganmu. Ya Rabbi qad wa qad a'taitani ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Engkau telah memberikan kami kenikmatan yang sangat banyak wahai Allah yang tidak pernah diberikan oleh kenikmatan makhluk-makhluk yang lainnya. Ya, kemudian Allah mengatakan fayaqulu ala u'tikum afdhala min dzalik. Allah mengatakan mau enggak saya kasih yang lebih afdol lagi. Fayaqulun ayu syai'in afdalu min haza. Maka penduduk surga mengatakan ya Allah udah nikmat ini. Udah nikmat di surga udah apa lagi yang lebih afdol dari ini. Fayaqulu ya uhillu alaikum ridwani. Saya telah memberikan kepada kalian ridwan. Ridhoku. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Dan saya tidak akan murka kepada kalian selamanya. Jadi Allah ridho. Dan ini salah satu kenikmatan batin. Artinya Rob semesta alam mengatakan ridho, senang dan tidak akan murka. Ini nikmat semesta alam. Nikmat semesta alam. Yang mengatakan ingat loh, yang mengatakan Rob semesta alam loh. Yang mengatakan Rob semesta alam. Kita aja sesama makhluk senangnya luar biasa. Ada orang ngefans sama artisnya cuma ngasih baju, ngasih kaos bolanya, udah senang luar biasa. Ya kaosnya nggak akan dicuci seumur hidup dan sebagainya. Gitu kan. Ya dapat tanda tangan senang luar biasa, dibingkai, di apa, di ini. Ya apalagi dipuji. Atau ngefans sama ustadz tiba-tiba jawab, tiba-tiba WhatsApp ustadznya jawab, oh senang banget gitu ya. Dijawab sama ustadz gitu. Jadi baru sesama manusia aja udah senang gitu loh. Sesama manusia sudah senang. Ya. Coba sekarang kita misalnya, kita WhatsApp, tiba-tiba Presiden Jokowi bales. Gimana kira-kira tuh? Mana kira-kira? Kita balas, Pak Jokowi aku mau nikah. Misalnya. Tiba-tiba Pak Jokowi balas, beneran balas WhatsApp-nya gitu. Senang gak kira-kira tuh? Senang gak? Senang gitu ya, pamer sana pamer sini gitu ya. Jadi status, jadi Insta story selama 1 pekan, 1 bulan. Senang gak? Senang itu baru presiden. Baru presiden. Ini yang ngomong ini adalah Rob semesta alam. Ini nikmat. Namanya nikmat apa? Nikmat batin. Ya. Nikmat batin. Jadi selain nikmat fisik, ada juga nikmat batin penduduk surga. Apalagi nikmat batinnya? Nah, kita bahas lagi nih. Kayaknya jarang-jarang dapat materi ini jamaah ya. Oke, izin minum dulu. Iya. Apalagi nikmat batinnya? Salah satu nikmat batinnya adalah semua di surga apa yang diinginkan oleh jiwa ada. Jadi apapun di surga itu yang diinginkan jiwa ada. Dan ini Allah sebutkan dalam Al-Quran. Fiha ma tashtahihil anfus
wa taladzul a'yun wa antum fiha khalidun. Di dalam surga segala sesuatu yang diinginkan hati itu ada, yang sedap dipandang mata dan kalian kekal di dalamnya. Dalam ayat lainnya Allah berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid. Dan di dalam surga mereka memperoleh apa yang mereka kehendaki. Ya. Jadi apapun itu ada. Ini termasuk kenikmatan batin Allah siapkan apapun itu. Semua yang diinginkan jiwa. Ya. Pertanyaannya sekarang. Kan semua di surga ada gitu ya. Apa yang diinginkan jiwa ada. Sekarang pertanyaannya, boleh nggak saya misalnya ya. Misalnya nih, kan ada pertanyaan. Saya kan misalnya ada orang di surga bawah. Ada surga atas. Ya kan gitu ya. Boleh nggak nanti kan katanya semua keinginan di surga ada. Boleh nggak yang surga bawah ini setiap orang kan dapat kerajaan masing-masing ya. Boleh nggak surga bawah ini nyerang surga atas? Menyerang. Boleh nggak? Atau ngerebut bidadarinya? Boleh nggak? Di atas kan lebih cantik gitu ya. Katanya semua keinginan dikabulkan katanya. Boleh nggak tuh? Hah? Atau boleh nggak nanti saya di surga pengen pesta narkoba? Pengen buat klub malam di surga? Kan katanya semua keinginan ada. Di dunia saya tahan-tahan loh. Gitu ya, gitu ya. Di dunia saya tahan-tahan nih. Boleh nggak? Ya, ada klub malam ntar di surga. Pengen pesta narkoba seru kayaknya tuh. Di dunia saya tahan-tahan. Boleh apa enggak? Kan fiha ma tastahil anfus. Semuanya ada, yang di jiwa-jiwa ada. Boleh nggak kira-kira jemaah? Oke, jawabannya memang benar. Semua yang diinginkan jiwa itu ada. Tetapi di surga keinginan-keinginan jelek udah nggak ada. Gitu ya, gitu ya. Jawabannya. Jadi keinginan-keinginan jelek itu udah nggak ada. Ya keinginan jelek ya, pengen ngerampas, pengen bunuh, pengen apa. Pikiran aneh-aneh itu di surga sudah nggak ada. Paham di sini jemaah? Paham, itu maksudnya ya. Jadi nggak ada. Atau pertanyaan misalnya ya, Ustadz saya hobi futsal di sini, boleh nggak di surga main futsal? Gitu ya. Ayo pertanyaan nih jemaah nih. Kan fiha ma tastahil anfus gitu. Di surga, di dunia saya hobi main futsal. Ya, boleh nggak di surga main futsal ntar gitu. Boleh nggak gitu ya. Gimana tuh? Ya jawabannya main futsal dengan siapa gitu. Masing-masing sibuk dengan surganya sendiri-sendiri ya nikmat. Walau alam gitu ya. Begitu. Begitu juga di surga sudah tidak ada rasa iri, cemburu. Ya. Sudah ada ini, boleh nggak ini? Kalau istri masuk surga tiba-tiba bilang sama malaikat yang menjaga, boleh nggak semua bidadari di depan rumah dibunuh semua? Boleh nggak gitu? Para istri gitu ya. Ya, kan nanti kan ada rumah, ada bidadari-bidadari. Ntar istri ngomong gitu ya. Itu dihabisi semua aja bidadari itu depan apa? Depan ini atau diusir semua dari surga, boleh nggak? Jawabannya pikiran seperti itu nggak ada di surga. Udah bersih semua, dibersihkan. Jadi nggak ada iri, nggak ada cemburu, nggak ada apa. Karena tadi ayat yang kita baca, wa naza'na ma fi sudurihim min gillin ikhwanan ala sururim mutaqabilin. Kami renyapkan semuanya dari wa naza'na fi sudurihim, kami cabut semuanya dalam dada-dada mereka min gillin, rasa dengki, benci, nggak suka, iri. Ya ikhwanan, semua bersaudara ala sururi mutaqabilin, berhadapan di atas dipan-dipan. Tidak ada. Itu kenikmatan batin di surga. Kemudian termasuk kenikmatan batin di surga para jamaah sekalian. Di surga itu kenikmatan lengkap ya, sebagaimana dalam hadis disebutkan
a'ad ya, a'datu li'ibadi solihin, saya siapkan bagi hambaku yang soleh, ma la ainun ra'at, wala udhunun samiat, wala khatara ala qalbi bashar. Sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbesit sekalipun dalam kolbunya manusia. Gak pernah terbesit. Jadi ma la ainun ro'at. Gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran. Jadi kalau kita bayangin apa ya, nanti ada istana di surga, kita gak bisa bayangin. Pasti kita bayanginnya istana yang paling indah kita lihat di dunia. Dan tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Dan salah satu kenikmatan jiwa di surga, sebagaimana perkataan Ibnu Abbas, laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illal asma. Katanya Ibnu Abbas, laisa fil jannati syai'un mimma fid dunya illa asma. Katanya Ibnu Abbas, tidak ada suatu pun perkara di surga, kenikmatan-kenikmatan di surga, kalau dibandingkan dengan di dunia, kecuali melainkan asma. Melainkan cuma sekedar namanya saja sama. Apa jemaah? Jadi cuma sekedar namanya aja yang sama. Jadi misalnya dibilang dibangunkan surga, Robbi ibnili baitang fil jannah, ya katanya Aisyah istri Fir'aun. Ya Allah bangunkanlah aku rumah di surga. Nah rumah di surga itu ya sekedar nama doang yang sama. Tapi hakikatnya di surga berbeda. Jadi sekedar nama saja. Makanya nanti kita bahas, contohnya misalnya sungai nih. Kan kita sering bilang tajri min tahtihil anhar. Mengalir sungai-sungai. Nah sungai di surga itu nanti kita masuk pembahasannya. Sungai di surga itu bukan mengalir di bawah, tapi dia hampir seperti jalan tol. Jadi sungai di surga itu mirip seperti jalan tol yang melayang. Dia nggak ngalir di bawah. Sehingga penduduk surga itu nggak perlu duduk, nggak perlu nyiduk. Dia ngalir begini, melayang. Jadi lagi berdiri tinggal nyiduk minum. Lagi duduk begini tinggal nyiduk minum. Jadi sungai di surga itu nggak seperti di dunia yang mengalir di bawah. Kita turun, kita ambil, kita gayung, kecebur dan sebagainya enggak. Jadi tinggal semuanya gampang. Melayang. Yang berdiri tinggal langsung ngambil, minum. Yang duduk tinggal langsung ambil duduk, ngambil. Jadi cuma sekedar namanya doang. Contoh lagi dari penjelasan Ibnu Abbas ini, sekedar nama doang. Ayat Allah yang berbunyi, tu'ti ukulaha kullahinin. Yaitu buah di surga. Buah di surga yang dia tu'ti ukulaha kullahinin, yang dia memberikan buahnya kullahinin setiap saat. Ini pun udah berbeda. Karena kalau di dunia ada musim ya jamaah ya. Musim durian ada musim? Musim durian ada ya? Musim rambutan? Musim mangga? Musim jambu? Ada ya? Udah? Musim nikah? Musim kawin? Musim cerai? Musim percalonan? Rame jalan-jalan ya. Baliho-baliho. Tapi buah di surga setiap bulan, setiap ini nggak pakai musim. Kemudian katanya ulama, kalau kita metik nggak perlu naik sambil baring-baring, kita dahannya mendekat. Jadi dahannya mendekat. Jadi kita lagi duduk gini gitu ya, nggak usah capek-capek. Nanti dahannya mendekat. Mungkin kita ambil seperti mangga. Kita makan yang pertama rasa mangga. Kemudian kita petik. Di tempat yang sama, rasa yang kedua udah berubah. Mungkin yang pertama mangga mana lagi, kedua mangga madu, yang kedua mangga gepok dan sebagainya. Itu sih penjelasannya para ulama tentang buah di surga.
buah di surga, seperti itu. Ya. Dan kalau kita berbicara para jemaah sekalian, kita berbicara tentang kenikmatan, ya ini masih masih kenikmatan jiwa ya. Kenikmatan jiwa di penduduk, salah satu kenikmatan jiwa penduduk surga itu adalah nanti reuni. Apa jemaah? Reuni, ngumpul. Nikmat jiwa yaitu reuni, ngumpul sesama dengan keluarga. Nikmat jiwa penduduk surga. Karena penduduk surga nanti salah satu nikmat jiwanya adalah ngumpul lagi reuni. Makanya Allah berfirman, Jannatu Aden yadkhulunaha wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Dan surga Aden yang akan masuk dalam surga Aden tersebut bapaknya, anaknya dan istri-istrinya. Jadi salah satu kenikmatan di surga adalah apa? Ngumpul lagi sama keluarga. Reuni. Setelah berpisah lama. Lama nggak pisahnya jemaah? Lama ya, dipisahkan dari kematian. Begitu meninggal wafat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini udah pisah, ketemu lagi nggak? Nggak. Berpisah berapa lama? Lama banget ya. Kita kasih gambaran ya. Setelah wafat itu kan nunggu kiamat ya. Berapa lama nunggu kiamat? Berapa lama nunggu kiamat jemaah? 60 tahun? 100 tahun? 1000 tahun? Nah, jadi itu sudah kita suami istri anak terpisah setelah wafat itu terpisah lama sekali. Bahkan 1000 aja lebih katanya. Udah lama pisah ya? Udah lama. Udah lama pisah. Yang jelas ada hadis menyebutkan katanya Nabi SAW antara aku dan diutus seperti jari ini. Ini kan jari ya, ada 3 ruas ya. Jari ada 3 ruas, 1, 2, 3. Nah Nabi SAW diutus itu di sini. Jadi sejak beliau diutus, kiamat itu tinggal 1 ruas lagi. Dan dunia sudah berlalu 2 ruas. Paham jemaah? Dunia udah berlalu 2 ruas. Nah 1 ruas ini beliau diutus, sisa 1 ruas lagi baru kiamat. Jadi ketika kita wafat, kepisah dari anak istri, dan kita nunggu kiamat. Nunggu kiamat aja udah lama nih. Setelah nunggu kiamat ada padang mahsyar. Oh, ini lama lagi. Lama, prosesnya panjang padang mahsyar. Dan 1 hari di padang mahsyar 1000 tahun di bumi. Makanya Allah berfirman ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. 1 hari di padang mahsyar di akhirat seperti 1000 tahun di sisi kalian. 1 hari gitu ya. Gimana kalau ceritanya 100 hari di padang mahsyar, udah dikaliin tuh 100 kali 1000. 100.000 tahun. Oh kita aja nunggu istri belanja aja kayak mau kiamat lamanya. Ya, nunggu istri belanja itu kok lama sekali. Ya. Ini 100.000 tahun ya, kalau 100 tahun ya, lama. Belum kita bicara tentang persidangan Allah, pembagian amal catatan, kejadian di Telaga Kautsar, kemudian manusia semuanya melewati Sirat, lama sekali gitu kan. Kemudian setelah terpisah lama,
Tiba-tiba Allah pertemukan suami istri tersebut di surga. Kira-kira bahagia batin nggak Jemaah? Bahagia nggak? Setelah terpisah lama begitu. Lama, suasana mencekam. Tiba-tiba Allah pertemukan suami istri ini di surga. Kira-kira gimana pertama kali ketemu? Nikmat batin nggak Jemaah? Nikmat luar biasa. Ya apalagi istrinya teman seperjuangan, teman ngaji bareng, teman membina rumah tangga. Sama-sama ngaji, sama-sama berusaha taat di atas agama, sama-sama menasehati, sama-sama berusaha mencetak anak yang soleh, teman berlayar bersama dalam bahtera rumah tangga, sejak mengangkat sauh, jangkar diangkat, melewati selat, melewati benua, melewati lautan yang luas, ditambah dengan terpaan, angin, badai, petir, halilintar, ombak besar, semua dilalui bersama dengan pasangannya. Dan kemudian tiba-tiba Allah pertemukan mereka di mana? Di surga. Bahagia batin gak Jemaah? Itu kebahagiaan batin. Di surga. Jangankan di dunia, di akhirat. Di dunia aja yang LDR cuma 1 pekan aja ketemu kayak pengantin baru. Ya gak Jemaah? Ya? Suami istri sebulan gak ketemu, pas ketemu pertama kali gimana? Kayak kalah-kalah pengantin baru malah, ya Allah. Bahagia gak? Baru sebulan kita ngomong. Apalagi ini LDR-nya berapa lama ini Jemaah nih? LDR-nya berapa lama? Ketemu. Terus ketemunya di mana? Di surga lagi. Sudah disediain Disediain istana. Masing-masing punya istana, disediain nikmat-nikmat. Dan gambarannya nanti suami istri akan menjadi ratu dan raja di istananya masing-masing di surga. Dia jadi ratu dan raja. Ya. Itu kan nikmat batin, nikmat batin. Ya, nikmat batin. Ini kita baru bicara nikmat batin di surga. Bahagia. Demikian juga dengan nikmat batin di surga adalah ngumpul-ngumpul para sahabat. Nikmat batin. Jadi para sahabat nanti saling ngumpul. Penduduk surga tuh saling ngumpul-ngumpul. Ya, seneng gak kalau ketemu teman Jemaah nih? Saya tanya, seneng gak kalau ketemu teman? Senang ya, apalagi reuni sama teman yang dulu. Seneng gak? Senang ya. Ketemu sama sohib dulu ya. Teman akrab, waktu teman seperjuangan ketika garap skripsi dulu, ketemu gimana? Seneng gak? Seneng. Ketemu kawan lama seneng ya? Seneng. Sama di surga juga sama, nanti Allah pertemukan. Nanti Allah pertemukan di surga. Ngumpul-ngumpul. Bagaimana cara ketemunya? Bagaimana cara ketemu penduduk surga? Ada 2 cara. Yang pertama ngumpul. Mereka bertemu ngumpul di namanya pasar surga. Jadi di surga itu ada apa? Ada pasar. Makanya dalam hadis disebutkan inna fil jannati lasuqon ya'tunaha kulla jumu'ah. Sesungguhnya di surga itu ada pasar dan penghuni surga akan mendatanginya setiap hari Jumat. Ngapain datangin? Karena saling ngumpul-ngumpul, ngobrol-ngobrol. Kenapa disebut pasar? Ya, kenapa disebut pasar? Ya, kita bayanginnya jangan pasar tradisional, becek, bau dan sebagainya ya. Beda level gitu ya, enggak ya. Pasar itu pokoknya tempat belanja ya, tempatnya bagus gitu ya. Beberapa ulama menjelaskan kenapa pasar. Pertama karena untuk memfasilitasi nikmat batin bagi orang-orang yang suka belanja. Nah, sama. Jadi ibu-ibu yang hobi shopping, ibu-ibu hobi itu nikmat batin nggak shoppingnya Bu? Ya, para akhwat ini saya tanya dulu ya. Nikmat batin nggak shopping Bu? Nikmat, bapaknya merana. Yang bayarin, makanya bapak-bapak itu kalau ibu-ibu belanja, temani ibu-ibu. Ya bawa bapak kalau ibu-ibu belanja ke mall kemana itu ditemani sama digenggam erat tangannya supaya nggak ngambil banyak-banyak.
Ya. Supaya nggak ngambil macam-macam ya. Hanya saja katanya ulama, pasar di surga nggak ada jual beli, tinggal ngambil-ngambil aja. Sudah ada tinggal ngambil-ngambil. Ini untuk memenuhi kepuasan batin berbelanja. Padahal dia bisa. Padahal dia bisa di mana di sananya bertelekan, tinggal nyuruh pembantu Wildan untuk ngambilin bisa. Bisa nggak? Bisa. Tetapi ada kepuasan nikmat batin sendiri, datang belanja ngambil-ngambil. Itu kepuasan batin. Makanya disebut dengan pasar surga. Kemudian kenapa pasar surga juga jadi tempat ngumpul? Karena memang secara nikmat batin. Kalau ngumpul-ngumpul tuh enaknya di apa? Sekarang pertanyaan gini ya, jamaah. Kalau ngumpul-ngumpul sama teman tuh enaknya di mana ya? Pasti enaknya sambil ngopi di kafe, ya. Ngumpul-ngumpul di mana gitu kan ya? Sama di surga juga begitu nikmat batin ya. Supaya ngumpulnya di pasar. Tempat ngumpul, tempat nongkrong, tempat apa itu untuk memfasilitasi. Ini nikmat batin di surga. Dan tentunya ketika ketemu teman lama seneng kan, apalagi ketemunya di surga. Apalagi ketemunya dengan teman-teman sepengajian, teman-teman belajar bareng, teman-teman ngaji bareng, teman-teman ngurus kajian bareng, teman-teman ngurus masjid bareng, teman-teman yang saling menguatkan dalam agama, teman-teman yang saling menasehati. Itu kan seneng kan ngumpul ya. Ngumpul di surga ngobrol terus alhamdulillah ya. Dulu kita sama-sama ngurus kajian, kajiannya rame. Kemudian Allah balas dengan kenikmatan seperti ini. Nah, itu nikmat batin. Ngumpul-ngumpul penduduk surga dengan temannya kemudian membahas tentang amal kebaikan mereka dulu di dunia. Ini nikmat batin. Sebagaimana kalau kita reuni, coba ada reuni SMA. Kalau ngumpul apa yang jadi bicarain? Ya kejadian SMA kan gitu kan. Ya SMA dihukum satu kelas, dijewer satu kelas. Itu kan sambil ketawa-ketawa. Seneng gak? Seneng gitu ya. Sama berarti juga kalau udah masuk surga, ntar ngumpul-ngumpulnya, bahas-bahasnya kejadian di dunia. Ya, kejadian di dunia. Dulu kita begini ngurus masjid, dulu kita berangkat ngaji bareng, dulu kita belajar tahsin bareng, dulu kita belajar bahasa Arab bareng. Kemudian karena itu semua dan keikhlasan Allah balas dengan surga seperti ini. Ya. Paham para jamaah ya? Itu nikmat batin. Jadi surga juga ada nikmat apa? Nikmat batin. Oke, seperti itu. Lanjut enggak jamaah nih, masih kuat apa enggak? Tanyaan nih, masih kuat apa enggak? Udah ngantuk belum? Ya, kok lama-lama jadi dongeng pengantar tidur enggak ya? Ya, si kuat enggak nih? Kuat. Kita lanjut ya. Kita lanjut masih kenikmatan batin. Nah, biar jamaah tahu ya, di surga itu bukan hanya kenikmatan apa? Fisik aja, tapi ada kenikmatan batin. Apa lanjutan kenikmatan batin di surga? Kenikmatan batin di surga salah satunya adalah pelayan di surga berupa anak-anak. Jadi setiap orang itu kalau masuk surga, dia akan mendapatkan istana masing-masing. Yang di istana itu ada malaikat yang jaga, sudah ada bidadarinya, dan sudah ada pelayannya. Dan suami istri akan menempati istananya masing-masing. Dan salah satu kenikmatan batin di surga adalah dipasang-pasangkan. Makanya dalam hadis mafil jannati azab. Di surga nggak ada jomblo. Mana yang jomblo? Nggak ada jomblo di surga. Ya, maksudnya bukan jomblo mati nggak masuk surga bukan ya. Tetapi kalau mati wafat kemudian belum menikah qadarullah, di surga Allah pasangkan nanti. Salah satu kenikmatan batin. Nah, salah satu kenikmatan di sana nanti di istana tersebut sudah Allah sediakan pelayan yang akan melayani penduduk surga.
Melayani apa? Bawa minum, bawa makan, kemudian menaruh menuangkan minuman. Dan pelayan itu adalah anak-anak. Yang ini disebutkan Allah dalam Al-Quran, yatufu alaihim wildanun mukhalladun. Dan mereka penduduk-penduduk surga dikelilingi oleh wildan, anak-anak yang anak-anak ini mukhalladun, kekal. Biaqwabi wa abarika wa ka'sim mim ma'in. Yang anak muda ini bawa gelas, bawa teko, dan bawa minuman untuk dituangkan, melayani. Nah, kita lihat tafsir ulama terhadap ayat ini, wildanun mukhalladun itu adalah anak-anak di surga yaduru ala ahlil jannah. Anak-anak ini akan mengelilingi penduduk surga li khidmati wa qada'i hawaijihim, untuk berkhidmat dan memenuhi kebutuhan penduduk surga. Dan mereka ini adalah anak-anak masih kecil. Demikian juga tafsir dari Ibnu Abbas. Anak-anak masih kecil. Itu pelayan di surga nanti. Pelayan di surga. Sekarang pertanyaannya, siapa mereka ini? Siapa wildanun mukhalladun ini di surga, siapa? Ada dua pendapat. Pendapat pertama, anak-anak manusia yang meninggal sebelum balik. Jadi anak-anak manusia yang meninggal sebelum balik. Ini pendapat Hasan Al-Basri. Pendapat yang kedua adalah memang makhluk yang Allah ciptakan khusus, sebagaimana Allah ciptakan bidadari. Jadi yang kedua ini sama, jadi pendapat kedua adalah wildanun mukhalladun ini sama, yaitu siapa? Yaitu memang anak-anak yang Allah ciptakan khusus di surga, sebagaimana Allah ciptakan bidadari, berbeda dengan anak-anak di dunia. Nah, pendapat terkuat adalah pendapat yang kedua. Pendapat terkuat adalah pendapat kedua, itu adalah wildanun mukhalladun adalah makhluk yang Allah ciptakan khusus, sebagaimana Allah ciptakan bidadari. Baik para jamaah sekalian, ini masukannya dari panitia. Ini kalau kita bahas semuanya nggak cukup waktunya emang ya para jamaah ya. Baru sampai surga doang, ini pun belum habis ini. Baru kenikmatan apa? Kenikmatan jiwa. Belum kenikmatan badan, belum kita jelasin tentang ini. Ya, kalau bapak-bapak nggak sabar membahas bidadari, ya. Ini belum selesai kita bahas. Tapi karena waktu kurang ya, jadi qadarullah kita sholat dulu, azan, sholat, kemudian setelah itu tanya jawab dah. Biar lebih efektif ya, apa yang jamaah pengen tahu tentang surga dan neraka, tanya jawab, setelah itu mungkin kita cukupkan. Okay? Seperti itu. Ya mohon maaf para jamaah sekalian, tidak bisa kita bahas semua. Ya tapi sekali-kali ngaji itu seperti ini ya, bahas detail ya. Karena selama ini mungkin kita surga itu cuma sekedar lewat doang ya, nggak pernah kita bahas dengan detail. Baik para jamaah sekalian, saya tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.